hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi pendukung. If I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa kembali datang bersama-sama untuk memuji memuliakan Tuhan. Secara khusus pada pagi hari ini kita akan ibadah secara online di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Suci, suci, suci. Suci, suci, Allah Maha Kuasa. Kami dini hari menaikkan pujian. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Suci, 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 orang-orang saleh letakkan mahkota menghadap berteluh. Semua malaikat datang dan bersujud menyembah Allah selama-lamanya. Suci-suci Allah Maha Kuasa. Suci, 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 Allah Maha Kuasa. Semua makhluk datang
memuji namamu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, Allah yang esa. Nas pembimbing kita pada pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 3. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Mari kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kekal setia memelihara setiap ciptaan tangannya yang ajaib. Turunlah atas kita sekalian, anugerah dan damai sejahtera di sepanjang ibadah pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pujilah Allah karena kasih-Nya. Yesus mati dan telah bangkit. Dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Mari kita memberi pujian bagi Tuhan kita. Pujilah Allah. Pujilah Allah karena kasih-Nya mengutus Yesus yang mati dan telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Allah karena terang-Nya memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Allah, anak domba Allah. Pujilah Allah, anak domba Allah, yang menanggung dan menghapuskan dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Mari sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang terkasih, saya mengajak kita memasuki di dalam doa syafaat. Yang pertama saya mengajak kita berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kita, secara khusus untuk rencana pemberian vaksin massal mulai bulan Januari 2021. Kita berdoa di sepanjang waktu penantian ini kita boleh tetap dalam kondisi yang sehat dan bangsa kita boleh dalam keadaan yang aman. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita berdoa untuk kesehatan setiap jemaat, secara khusus keluarga jemaat di GKI Gracia. Seperti yang kita tahu, di masa ini sudahlah ada virus COVID yang sedang merebak dan juga kita sedang memasuki pergantian musim. Kita berdoa untuk situasi pancaroba, kesehatan kita, kekuatan kita boleh tetap fit, dan kiranya jemaat juga selalu menjaga keadaan tubuh tetap dalam keadaan fit dan sehat. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini di tengah-tengah kehidupan kami masih boleh bersama-sama beribadah dan berbakti kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan, di dalam kondisi seperti ini kami tahu negara kami banyak masalah yang muncul. Seringkali berita-berita membuat kami takut dengan keadaan krisis-krisis yang berbagai macam bermunculan. Tetapi kami memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami di tengah-tengah kondisi ini boleh tetap berserah dan berharap kepada Tuhan saja. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam masa penantian kami untuk vaksin COVID-19 yang akan dilaksanakan pada bulan Januari, vaksinasi massal. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kami dalam masa penantian ini boleh tetap dalam keadaan yang sehat, dan kiranya Tuhan menolong jemaat boleh dalam kondisi yang fit. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan, perekonomian, keluarga, jemaat Tuhan di GKI Gracia. Pribadi lepas pribadi, Tuhan Yesus yang memelihara, secara khusus untuk jemaat-jemaat yang kesulitan ekonomi pada hari ini, Tuhan Yesus yang menolong mereka, Engkau yang pulihkan perekonomian mereka, dengan setiap usaha dan pekerjaan mereka, Engkau yang membantu dan memberkatinya. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bersama pada hari ini, dan kami berdoa bersama di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita berdoa bersama seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Tak Kulupakan Engkau. Janji yang manis yang Tuhan janjikan kepada kita adalah pasti, dan itu kita harus yakini dan percaya bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin.
Mari kita memuji Tuhan kita, memuji dengan penuh sukacita, kita memuji Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan puji-pujian. Kita persembahkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita pujikan, tak kulupakan Engkau. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesai sudah susah dan lelah kita. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Sidang jemaat, mari kita persiapkan hati kita. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Tuhan memegang pimpinan. Tuhan memegang pimpinan, dalamnya perbuatanku. Hatiku senang dan aman, Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan pemimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin
Shalom jemaat Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami punya waktu untuk merenungkan sekali lagi firman Tuhan. Tolonglah kami, setiap anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang terbatas. Kiranya Engkau boleh bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh merenungkan firman Tuhan dan boleh menjadi pelakunya. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami, dan kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita membuka di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik, berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala yang bernyawa, tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kembali sekitar tahun 2009 atau 2010, saya bersama teman-teman saya waktu itu kami di Kalimantan berpetualang. Ini kami hanya jalan-jalan, kami seperti rekreasi begitu. Kami jalan-jalan di salah satu hutan lindung di kawasan Kutai Timur di daerah perbatasan antara kota Bontang dengan kota Samarinda. Hutan itu adalah salah satu hutan yang dijaga kelestariannya karena di situ terdapat salah satu pohon yang terkenal, pohon 1000 tahun. Jadi pohonnya itu sangat besar. Kalau saya peluk itu pohon, itu perlu barangkali sekitar 4 atau 5 orang yang panjang tangannya seperti saya baru bisa terputar itu pohon. Itu besar sekali, dan konon katanya pohon itu sudah menjadi pohon yang dulu sebelum dijadikan hutan lindung pernah jadi pohon keramat lah, pernah jadi pohon yang ada sembayang-sembayangnya, tetapi sekarang sudah dilestarikan menjadi salah satu aset hutan lindung di Kalimantan. Nah, waktu kami jalan-jalan di hutan itu, menariknya Bapak Ibu sekalian, saya besar di kota Bandung, kegiatan di Bandung itu hutan sudah tidak ada, saya sudah jarang lihat hutan. Sekalipun kota Bandung terkenal dingin, itu tahun 2099 itu masih dingin begitu, masih banyak pohon-pohon. Kita masih bisa lihat hutan bambu begitu. Tetapi naik di atas tahun 2003, 2005, itu semua sudah pembangunan besar-besaran, termasuk pembangunan jembatan layang Pasupati yang terkenal seperti jembatan penyeberangan jembatan yang besar sekali, flyover yang besar sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika saya di hutan itu, saya memandang, wah ini luar biasa begitu. Ini kami beberapa malam di sana, kami lihat luar biasa sekali. Ini bukan hal yang biasa-biasa bisa didapatkan orang-orang. Berpetualang, lihat kondisi hutan yang sesungguhnya, dan kemudian di situ masih benar-benar yang namanya sunyi begitu. Dan saya merasakan, wah luar biasa. Saya masih ketemu buaya sama binatang-binatang liar itu masih ada di sungai-sungainya, saya masih lihat di situ. Tetapi hutan itu cukup aman karena ada penjaga hutannya. Dan saya masih lihat ada kera-kera, ada monyet-monyet yang
loncat-loncat sana sini, saya masih dapat rusa juga. Tetapi itu menjadi sebuah pengalaman yang menarik. Kembali saya setelah liburan, saya jalan-jalan dari hutan itu, kembali ke Bandung. Saya penerbangan dari Balikpapan, saya lihat masuk di Pulau Jawa. Secara khusus mau masuk Bandara Soekarno-Hatta itu saya lihat di mana ya hutan, di mana ya pohon-pohon. Yang ada saya lihat itu hanya bangunan-bangunan, semuanya semen dan beton. Sekalipun saya tahu di dalamnya ada penghuninya, ada orang-orangnya, ada anak-anak, ada kehidupan di situ. Tetapi saya melihat ada satu kegiatan atau satu kehidupan yang menyedihkan di balik semua beton dan bangunan yang tinggi dan megah itu. Ada satu hal yang justru menjadi hilang di tengah-tengah kehidupan masyarakat modern hari ini, yaitu rasa di mana kita bisa menikmati alam ini itu menjadi sebuah hal yang langka. Makanya Bapak Ibu nggak heran kalau misalnya orang-orang dari Jakarta Pusat berbondong-bondong kalau lagi liburan itu jalan-jalan ke Bogor, jalan-jalan ke Bandung. Mereka bukan ke Bandung kota. Kota Bandung itu nggak beda jauh dengan Jakarta, nggak beda jauh dengan Makassar. Mereka pergi ke daerah-daerah yang pegunungan, kebun teh, yang dimana itu daerah menjadi hal yang sangat langka bagi mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau kembali lebih jauh, saya tidak tahu setelah tahun 95 ke belakang bagaimana keadaan Indonesia. Tetapi saya yakin Bapak Ibu, di usia yang Bapak Ibu usia 30 ke atas, Bapak Ibu pasti melihat begitu banyak perubahan dari lahan-lahan kosong atau lahan-lahan perkebunan, rawa atau hutan-hutan saat ini sudah menjadi bangunan-bangunan dan tebing-tebing tinggi. Apakah itu salah? Bapak Ibu, kalau kita mulai memasuki dalam ranah salah dan benar itu sangat-sangat relatif. Kita tidak bisa pisahkan antara salah dan benar secara langsung. Oh, ini salah membangun di sini dan ini benar. Karena pasalnya Tuhan juga menciptakan kita sebagai manusia. Akan tetapi hari ini kita sulit sekali merasakan di mana adanya lahan kosong yang baik untuk ditinggali. Saat ini kita justru sedang tinggal di satu daerah, satu kehidupan di mana kota, yaitu bangunan-bangunan yang saya katakan beton itu menjadi pusat kehidupan kita. Ada satu perubahan dibandingkan kehidupan-kehidupan yang zaman dahulu, yang kalau kita lihat Alkitab, itu perkebunan mereka buat, kehidupan-kehidupan yang seperti gambaran pedesaan yang kita kenal hari ini, itu justru menjadi satu hal yang langka hari ini. Hari ini justru banyak kejadian atau kehidupan di kota yang barangkali saya mau katakan tidak lebih baik dibanding kehidupan kita yang dahulu. Kenapa saya katakan tidak baik? Bapak Ibu sekalian, kalau sedikit kita telusurilah berita-berita yang kita tonton hari ini. Ada banyak kehidupan, ada banyak kegiatan yang justru orang-orang kelaparan, kesulitan, bukan karena mereka tidak mau berusaha, bukan karena mereka tidak mau mencari uang, tetapi di mana mereka bisa menanam, di mana mereka bisa menuai hasil buminya. Ada satu pergeseran di mana kota-kota hari ini mengalami kemiskinan besar-besaran, bukan karena orang-orangnya tidak mau bekerja saja, tetapi di mana orang mau menanam dan menuai. Itu menjadi satu pertanyaan. Wah, kalau misalnya mau menanam menuai ya lebih baik pergi ke desa saja, kan bisa cari penghidupan di sana, masih banyak kok, apalagi di daerah Sulawesi yang daerah-daerah hutan bisa saja ditebas hutan, buka hutan, klaim jadi tanahnya begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang punya kekuasaan seperti demikian. Saya mau mengajak kita melihat di dalam Alkitab ada apa sebenarnya yang terjadi, perubahan seperti apa yang terjadi. Bapak Ibu, di Alkitab dinyatakan di dalam setiap penciptaan Tuhan, termasuk penciptaan manusia, itu diciptakan dengan segala sesuatu yang baik, bukan menurut manusia, bukan menurut ciptaannya, bukan menurut makhluk hidup, tetapi menurut Allah sendiri. Ini adalah sebuah firman yang menyatakan bahwa ketika Allah menciptakannya itu semua perfect atau sempurna di mata Allah, yang Allah adalah sempurna itu. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kita mau melihat kesempurnaan ini sebagai kesempurnaan ciptaan tangannya. Ternyata
rusak oleh karena dosa manusia. Disinilah terjadi perubahan yang sangat drastis, bukan hanya terhadap manusia tetapi terhadap seluruh bumi. Bapak Ibu sekalian, yang berdosa manusia tetapi bumi yang tersakiti. Apa buktinya, Pak? Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat setelah di dalam Kejadian pasal yang ketiga, pasca manusia jatuh di dalam dosa, segala sesuatu di dalam prinsip manusia yang pertama kali dikatakan oleh Allah di ayat yang ke-30, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segalanya dijadikannya itu sungguh amat baik. Dan Allah menutup hari itu dengan kebaikan. Ini baik dan ini sempurna. Tuhan menciptakan tumbuhan, Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan memisahkan air di atas, yaitu di langit, dan air di laut. Tuhan memisahkan antara gelap dan terang. Tuhan menciptakan semuanya, tumbuh-tumbuhan, makhluk liar, yang burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, maupun binatang liar yang di darat. Dan pada hari yang ke-6, Tuhan menjadikan manusia, dan manusia itu dikatakan beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi dan taklukkanlah bumi. Bapak Ibu, di tahun 1400-an, kata taklukkanlah bumi ini pernah diperalat oleh raja-raja pada zaman dahulu, yaitu sebagai sebuah simbol kekuasaan otoriter atau kekuasaan yang tirani. Di mana kenapa bisa terjadi banyak perang salib, Bapak Ibu? Ayat ini adalah salah satu kekuatannya mereka, penaklukan. Bapak Ibu, hati-hati, banyak hari ini tafsiran-tafsiran yang punya kepentingan pribadi, di mana teks-teks Alkitab sering kali diputarbalikkan maknanya, bukan sesuai dengan isi hati Tuhan, tetapi sesuai dengan isi hati manusia. Dan ternyata ayat Alkitab bisa dipakai untuk perang, bisa. Salah satunya adalah perang salib. Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat di dalam sejarah perang salib 1 dan 2, itu kaisar yang mengadakan perang salib itu dia mendapatkan inspirasi daripada Tuhan ketika di dalam mimpinya dia melihat gambar salib di langit, yang artinya dia tafsirkan sebagai kemenangan kita di dalam Kristus untuk mengalahkan orang-orang di negeri Persia. Itu sekitar tahun 1000 ke atas, ketika kekristenan sudah mulai besar menjadi sebuah kekaisaran, dan disitulah orang-orang mulai menjadikan Alkitab dengan berbagai macam cara untuk kepentingan kekuasaan. Bapak Ibu sekalian, ketika manusia jatuh di dalam dosa, prinsip menjaga dan menaklukkan bumi itu berubah. Kalau sebelum manusia jatuh dalam dosa, prinsip taklukkanlah itu berkuasa, menjaga, memelihara, dan nikmati. Ketika sudah jatuh di dalam dosa, prinsipnya berubah. Berkuasa, taklukkan, nikmati, dan eksploitasi. Eksploitasi adalah ambil sebanyak-banyaknya, keruk sebanyak-banyaknya untuk kita hari ini. Menariknya Bapak Ibu sekalian, banyaknya orang-orang hari ini tidak sadar bahwa kita, termasuk termasuk hamba Tuhan, itu pernah mengeksploitasi bumi. Bagaimana caranya mengeksploitasi bumi? Bapak Ibu, yang paling sederhana mengeksploitasi bumi, mulai kita tidak mementingkan atau tidak memikirkan lingkungan kehidupan kita. Bapak Ibu, barangkali sebagai anak-anak atau sebagai pemuda atau sebagai remaja atau sebagai orang tua, dulu pernah membuang sampah sembarangan. Itu adalah salah satu bentuk paling sederhana kita sedang mengeksploitasi bumi. Bapak Ibu, satu kali di sebuah perjalanan saya dari Bandung menuju Jakarta, saya pakai mobil. Nah, di dalam mobil itu kami pakai jalan tol. Dulu belum ada jalan tol, masih perjalanan lewat Bogor. Dari Bogor baru turun ke Jakarta lagi, itu sekitar perjalanan 4-5 jam. Nah, jadi di dalam perjalanan itu kan perjalanan pendakian dari Bandung ke Bogor. Ada satu kendaraan di depan mobil kami yang membuang tisu. Saya pikir, tisu begitu loh. Tisunya barangkali ya tisu basah begitu ya, paling ya kalau kena kaca depan ya cuman plak nempel atau misalnya langsung terbang begitu, tidak masalah. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, lucunya pada waktu itu saya tidak tahu
beliau yang bawa mobil itu bungkus apa di dalamnya. Dia lempar dari belakang kaca supir tempat duduk tengah. Dia lempar, kemudian itu tisu kena di kaca supir dan suaranya kencang. Memang kaca kami tidak apa-apa, tetapi saya cuma bayangkan. Kebayang kalau kita lagi di jalan tol, ternyata dia lempar botol aqua atau botol minuman, atau jangan-jangan ada batu begitu di dalam dia lempar. Apa yang terjadi begitu? Saya pikir, wah, gara-gara sampah dia bisa merugikan bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya orang lain, tetapi banyak orang bisa kerugian. Apalagi kalau dalam kondisi jalan tol seperti itu. Bapak Ibu, banyak kesempatan kita bisa mengeksploitasi bumi, termasuk kita membuang sampah sembarangan. Bapak Ibu sekalian, yang pertama berubah adalah dari prinsip. Yang paling pertama perubahan prinsip setelah manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan mengatakan di hari ke-6 setelah Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Hari ke-7 Tuhan mengsabatkannya. Allah bersabat. Allah beristirahat, Allah menutup pekerjaannya sebagai finalitas yang ini baik, di mana Allah mau membuat sabat ini bukan berlaku hanya untuk dirinya, untuk bersukacita atas ciptaannya, tetapi untuk semua ciptaan bersukacita bersama-sama. Itu prinsip yang pertama kali dikatakan di dalam sabat penciptaan. Akan tetapi sabat ini berubah. Manusia justru pada saat ini kita lebih mengenal tradisi Yahudi tidak boleh bekerja di hari Sabat. Kalau ditanya kenapa nggak boleh, peraturannya begitu. Kalau kita kembali runutkan kepada kitab Kejadian, Allah mensabatkan pekerjaannya karena prinsipnya Allah mau bersukacita, bersama-sama, bersekutu, bukan hanya dirinya. Makanya Sabat diciptakan bukan oleh manusia. Bukan diadakan oleh manusia, lalu Allah katakan, oke, saya approve, saya setuju dan saya mau ikuti. Tetapi Allah sendiri yang bersabat. Allah yang tutup, dan Allah mau pada hari yang ke-7 manusia boleh menikmati bersama-sama dengan Allah. Akan tetapi Bapak Ibu, realitanya hari ini pada hari Sabat kita seringkali melihat, saya minta maaf untuk menyinggung diri kita semua. Saya besar di kota Bandung dan saya pernah gereja di salah satu gereja yang sangat besar, dan saya lihat realita kita orang Kristen ternyata masih menjadi salah satu penyumbang gas emisi atau penyumbang polusi yang cukup besar. Saya pikir demikian. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, marilah kita sentil diri kita masing-masing. Ketika saya lihat di perjalanan itu, gereja kami waktu di Bandung adalah gereja yang cukup besar. Jalanannya, tempat parkirnya adalah jalanan raya. Tempat parkirnya susah Bapak Ibu. Jadi setiap hari Minggu ada 4 kali ibadat dan 4 kali perjalanan itu pasti macet. Saya pikir di manakah orang Kristen menjadi berkat ketika gereja justru bikin macet jalanan. Kemudian saya mulai berpikir lagi, di manakah gereja menjadi berkat ketika gereja justru membuat orang mengutuki, memang ini gereja bikin orang kemacetan aja, bikin orang lambat. Di manakah gereja berperan sebagai agen kerajaan Allah ketika justru dia membuat banyak orang mengutuki. Wah, ini gereja bikin repot saya, bikin ini saya, bikin itu saja. Ya tapi Pak, Bapak masa nggak mau lihat realitanya? Kalau kita mau beli tanah kan mahal Bapak Ibu. Gereja saya waktu itu bukanlah gereja kecil, gedungnya megah sekali Bapak Ibu. Untuk beli tanah 1-2 hektar bagi mereka itu hanya kedip mata. Akan tetapi realitanya ada nggak yang begitu? Ada. Saya tidak sedang menyepelekan gereja, tetapi saya sedang menyentil setiap diri kita, termasuk kita hamba-hamba Tuhan, termasuk semua orang, bahwa orang Kristen pada hari ini justru masih belum menjalankan Injil keselamatan yang memberkati lingkungan kita. Ah, Bapak ini naif sekali begitu. Ah, Bapak ini, ya itulah sudah bagiannya Pak, betul. Saya mau mengatakan, saya tidak mengatakan Bapak Ibu jual setiap kendaraan Bapak Ibu, mulailah menggunakan kendaraan umum atau bis atau PT-PT begitu, tidak. Itu bukan solusi itu. Solusinya adalah
bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan gereja yang ramah untuk sekitar kita. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan rumah kita yang ramah untuk sekitar kita. Yang dimana orang lain bisa menikmati kehadiran kita. Yang mana orang lain bisa melihat, rumahnya luar biasa ya, betul-betul memberkati. Gimana caranya Pak? Bapak Ibu, banyak cara yang bisa kita lakukan. Saya suka salah satu kesenangan saya adalah melihat jemaat yang punya rumahnya itu ada pohon, ada pot-pot bunga. Itu saya senang itu. Bukan hanya karena saya lihat orang yang rata-rata punya peliharaan bunga itu orang yang rajin. Terus terang, pelihara bunga itu bukan peliharaan yang mudah. Lebih mudah pelihara binatang hidup dibandingkan pelihara tumbuhan. Tumbuhan kita taruh pot 1 minggu nggak kita siram itu mati dan layu. Binatang kita nggak kasih makan 1 minggu, 3 hari pertama dia akan teriak-teriak, hari keempat dia pergi cari makanan yang lain. Dia nggak pusing daripada dia mati, kecuali Bapak Ibu gembok begitu di kandang. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita sadari dunia saat ini sedang dalam kondisi tidak baik. Oleh karena itu perlu satu prinsip yang diperbaharui di dalam Kristus. Karena prinsip yang salah itu membuahkan hasil dunia yang salah, hasil eksploitasi, hasil pembalakan segala macam. Saya terus terang Bapak Ibu agak bingung ketika tahun 2017 sampai 2018 di Yogyakarta pemerintah sampai sekarang sedang mengusahakan pembangunan bandara baru. Yang dimana bandaranya itu mengambil lahan para petani. Saya bingung sekali. Ketika lahan hidup orang-orang kecil itu dijadikan bandara, sedangkan sudah ada bandara yang lain, itu menjadi satu hal yang kurang pas menurut saya. Karena ada banyak hal yang bisa dilakukan dari bumi kita. Bukan hanya untuk membangun beton-beton ini. Tetapi ada keselamatan, ada kehidupan yang kita hari ini nikmati. Setiap hari kita bisa makan enak, setiap hari kita bisa mengkonsumsi sayur-sayuran. Itu bukan hasil beton, itu bukan hasil gedung-gedung bertingkat, itu bukan hasil apartemen-apartemen, tetapi itu hasil dari tanah bumi kita. Menariknya Ibu Pertiwi itu membuat sebuah catatan di dalam bukunya bahwa jangan biarkan bumi Pertiwi ini terbakar. Terbakar itu artinya di mana lebih banyak bangunan dibandingkan ruang hidup atau lingkungan hidupnya. Ruang bangunan yang saya maksud adalah industri-industri yang membuatkan polusi luar biasa. Tapi Pak, kehidupan kita harus terus di-upgrade, perlu semakin banyak industri. Manusia semakin banyak, tumbuhan semakin sedikit. Tetapi kebutuhan manusia dagangnya semakin banyak. Betul Bapak Ibu, saya tidak salahkan itu. Tetapi yang saya mau katakan, apa yang bisa Anda lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Yuk mulai. Prinsipnya, Kristus datang bukan hanya mendamaikan manusia dengan Allah, mendamaikan manusia dengan kehidupannya hari ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam doa Bapa kami dikatakan datanglah kerajaanmu. Artinya yang dikatakan di dalam doa Bapa kami mempunyai latar belakang di dalam penebusan Kristus. Ada diri yang diperbaharui, ada hubungan yang diperbaharui, ada hubungan yang dipulihkan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan alam. Jangan diputus hanya sampai Allah sehingga kita lupakan alam. Di mana kita berpijak hari ini, inilah alam kita. Di mana kita berpijak dan tidur dan mencari nafkah. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 3, engkau akan bersusah payah mencari hasil bumi. Bukan hasil beton, bukan hasil langit, tetapi dari hasil alam ini. Dari kehidupan ini, dari usaha yang kita kerjakan. Dari tanah yang kita cari untuk menghasilkan penghasilan yang baik untuk keluarga kita. Oleh karena itu, tidak fair kalau kita mengatakan, aku sudah berdamai dengan Allah, tetapi aku masih mengeksploitasi bumi. Aku masih belum bertanggung jawab dengan bumi. Aku masih kasar dan masih ganas dengan bumi ini. Terserah bumi mau bagaimana, buang sampah sembarangan. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, banyak kejadian seperti di Jakarta tahun 2016 ke bawah. Saya saksikan sendiri, sungai-sungai di Jakarta itu begitu menjijikkan. Lebih jorok itu daripada
betul-betul menjijikkan segitu. Itu seperti lautan sampah, seperti danau yang isinya kalau orang masuk ke sana mungkin dia keluar sudah menjadi kena kanker, penyakit kulit barangkali begitu. Saya lihat begitu kotor, di mana air itu warnanya bisa sampai hitam abu-abu begitu. Siapa yang lakukan? Bukan binatang, bukan tumbuhan, manusia. Wah, itu kan di Jakarta. Bapak Ibu sekalian, saya mau ngajak kita, lebih baik kita lihat diri kita. Saya sadari Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan dulu masih nakal, sering buang sampah sembarangan. Saya sadari itu sudah cukup lama dari hari ini, tetapi untuk menyadari itu perlu ditegur keras-keras, perlu dimarahin dulu saya. Saya sadar dimarahin itu gak enak. Tetapi kalau itu menjaga kita untuk tetap setia kepada Tuhan dan prinsipnya berubah, kenapa tidak? Karena Allah memberkati semuanya itu baik, termasuk manusia, termasuk Anda dan saya. Tuhan berkati itu baik. Tetapi manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan berikan kesempatan 2 kali. Dipulihkannya lah manusia itu oleh karena penebusan Yesus Kristus. Dipulihkanlah hubungannya, dipulihkannya emosinya, dipulihkannya perasaan dan pikirnya supaya ia bisa mengerti mana yang baik dan mana yang benar di dalam Kristus. Bukankah artinya kita memiliki kesempatan yang sama untuk menjaga bumi ini, sama seperti kita dimandatkan oleh Tuhan? Berkuasalah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jemaat sekalian, saya mau mengajak kita sekalian, terutama untuk orang tua yang memiliki anak-anak. Mari saya mau mengajak, ajarlah anak kita untuk mulai memperhatikan lingkungan. Ajarlah anak kita untuk mulai menyayangi kehidupan ini. Karena Anda tidak hidup selama-lamanya. Kita orang tua satu saat akan meninggal. Apa yang kita bisa wariskan yaitu iman dan pengetahuan dan hikmat bijaksana. Di mana kita bisa wariskan itu kepada anak-anak. Salah satunya jagalah bumi ini. Bapak Ibu sekalian, hati-hati juga, jangan mudah terpengaruh. Oh, ini bumi nanti kita tinggalkan, kita masuk ke kerajaan sorga. Ingat di dalam Wahyu, bumi yang sama dan kehidupan yang sama yang kita lihat hari ini adalah bumi yang Tuhan perbaharui. Jadi jangan berpikir bahwa dunia ini akan kita tinggalkan. Ya, eksploitasilah sebanyak-banyaknya. Jika satu saat nanti Tuhan pertanyakan di tempat kita berdiri saat ini, di tempat saya dan di tempat Bapak Ibu sedang duduk mendengarkan firman Tuhan hari ini, apakah yang engkau sudah perbuat terhadap bumi ini? Apa yang akan kita jawab? Adakah kita mau berjawab, Tuhan aku sudah bertanggung jawab dengan apa yang aku bisa? Ataukah kita akan diam? Karena kita tahu kita melakukan kesalahan. Mari Bapak Ibu sekalian, wariskanlah iman, wariskanlah Injil yang menyelamatkan bukan hanya diri kita, tetapi lingkungan hidup kita. Supaya nama Tuhan, supaya nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mendamaikan kita dengan Allah, dan telah mendamaikan kita dengan alam, dimuliakan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, boleh membukakan hati dan pikiran kami, boleh menguatkan kami untuk melakukan firman Tuhan, supaya kami secara khusus para orang tua boleh mengajar, mendidik, membimbing anak-anak untuk boleh mengasihi dan mencintai lingkungan sama seperti kami belajar juga mencintai dan mengasihi lingkungan yang Tuhan izinkan kami tempati. Tolong kami Tuhan, supaya kehidupan kami ini boleh memancarkan kasih Kristus, dimulai dari keluarga kami yang mulai mengasihi lingkungan ini. Terima kasih dan terpujilah Engkau Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat.
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.